Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi yang bab kedua, yaitu tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Untuk topik pembahasan di bab 2, iman kepada Allah, yaitu pengertian iman kepada Allah, makna Asmaul Husna, dan hikmah beriman kepada Allah. Adapun kompetensi dasar pada bab 2 ini yaitu memahami makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Kemudian berperilaku yang mencontohkan keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan perilaku adil sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Pengertian iman kepada Allah. Iman kepada Allah menurut bahasa adalah percaya sepenuhnya kepada Allah. Iman kepada Allah berarti percaya kepada Allah, apapun yang Allah ceritakan, Allah perintahkan, dan Allah larang, kita harus mempercayainya. Dan tanda dari kepercayaan tersebut adalah kita melaksanakan segala instruksinya berupa perintah dan menjauhi larangannya. Sedangkan makna Asmaul Husna berasal dari kata Al-Asma yang berarti nama-nama dan Al-Husna yang berarti baik. Jadi Asmaul Husna secara bahasa diartikan dengan nama-nama yang baik. Asmaul Husna adalah nama Allah yang terbaik. Dapat dikatakan pula sebagai asma Allah yang terindah. Nama-nama terindah itu mengandung pengertian kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kesirnaan, tidak berawal dan tidak berakhir. Sifat wajib Allah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Nafsiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud atau ada. Berarti Allah bersifat ada atau berwujud. Kemudian yang kedua adalah salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai, tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Sifat salbiyah ini ada 5. Yang pertama, qidam, dahulu. Berarti Allah adalah yang terdahulu, tidak ada sebelum Allah. Yang kedua, baqo, yaitu kekal, abadi. Yang ketiga, mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baru, berbeda dengan makhluknya. Yang keempat, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Berarti Allah tidak ada yang menciptakan, karena Dia berdiri sendiri. Yang kelima, wahdaniyah, keesaan. C. Ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Yang termasuk sifat ma'ani ada 7, yaitu qudrah, berkuasa. Sehingga kuasa Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Yang kedua, irodat, berkehendak. Yang ketiga, ilmu, maha mengetahui. Yang keempat, hayat, hidup. 5, sama, maha mendengar. 6, basar, maha melihat sesuatu yang sekecil apapun. Yang ketujuh, kalam,
berbicara, yaitu melalui ayat-ayat Al-Quran. D. Ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah tidak dapat berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani, tentu ada sifat ma'nawiyah. Jumlah sifat ma'nawiyah sama dengan jumlah sifat ma'ani, yaitu qadirun, maha berkuasa, muridan, maha berkehendak, aliman, maha mengetahui, hayyan, maha hidup, sami'an, maha mendengar, basiron, maha melihat, mutakaliman, maha berbicara. Adapun sifat mustahil bagi Allah yaitu ada 20. 1. Adam, artinya tiada atau bisa mati. Mustahil Allah akan sirna. 2. Hudud, artinya baharu, bisa diperbaharui. Fana, artinya binasa, tidak kekal atau mati. Mumatalatuhu lil hawadis, artinya menyerupai akan makhluknya. Ini jelas tidak mungkin. Qiyamuhu bi ghairih, artinya berdiri dengan yang lain, ada kerjasama. Berarti bergantung kepada yang lain. Ini mustahil bagi Allah. Ta'adud, artinya berbilang-bilang, lebih dari satu. Ini mustahil karena Allah itu esa. Ajiz, artinya lemah, tidak kuat. Ini tidak mungkin karena Allah itu maha kuat. Karohah, artinya terpaksa, bisa dipaksa, tidak mungkin. Jahlun, atau artinya jahil atau bodoh, ini tidak mungkin. Maut, artinya mati atau bisa mati. Samam, artinya tuli. Umi, artinya buta. Bukmun, artinya bisu. Jadi tidak mungkin Allah bersifat tuli, buta, atau bisu. Kaunuhu ajisan, artinya lemah dalam keadaannya. Kaunuhu karihan, artinya terpaksa dalam keadaannya. Kaunuhu jahilan, artinya jahil dalam keadaannya. Kaunuhu mayitan, artinya mati. Kaunuhu asam, artinya tuli. Kaunuhu amma, artinya buta. Kaunuhu abkan, artinya bisu. 20 sifat ini mustahil ada pada Allah, tapi mungkin ada pada makhluknya, sehingga Allah jelas berbeda dengan makhluknya. Sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah artinya boleh bagi Allah mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu, atau disebut juga sebagai mungkin. Mungkin ialah sesuatu yang boleh ada dan tiada. Ada dan tiadanya sesuatu yang ada dalam kehidupan ini semuanya tergantung atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaiz artinya boleh-boleh saja, dengan makna Allah menciptakan segala sesuatu, yakni dengan tidak ada paksaan dari sesuatu pun juga, sebab Allah bersifat kudrah atau kuasa dan irodah berkehendak. Juga boleh-boleh saja bagi Allah meniadakan akan segala sesuatu apapun yang Ia mau, sehingga hidup dan matinya seseorang ini sudah menjadi kudrah dan irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau menciptakan ataupun meniadakan sesuatu dalam kehidupan ini, semuanya juga atas kudrah dan irodahnya Allah. Ini berarti Allah bersifat jaiz. Untuk lebih memahami makna Asmaul Husna, marilah kita perdalam pemahaman kita tentang adanya beberapa Asmaul Husna berikut ini. Yang pertama, Al-Karim. Hal ini terdapat dalam Quran Surat An-Naml ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن سكر فإنما يسكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Artinya, barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Robku Maha Cukup dan Maha Mulia. Kemudian yang kedua adalah Al-Mu'min, Maha mengaruniakan keamanan. Al-Mu'min adalah isim fa'il dari kata amana, yang artinya memberi keamanan. Allah memiliki sifat Al-Mu'min, artinya Allah adalah zat yang maha memberi keamanan kepada makhluk-makhluknya. Seperti halnya dijaminnya rizki bagi makhluk-makhluknya. Yang ketiga, Al-Wakil, maha mewakili atau penolong. Al-Wakil berasal dari kata wakala, yang artinya menyerahkan dan mempercayakan suatu urusan kepada orang lain atau mewakilkan. Dalam konteks Asmaul Husna, Allah Al-Wakil dapat berarti kita menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Itu sebagai contoh bahwa kita menyandarkan segala urusan kita kepada Allah, Maha Pemberi pertolongan. 4. Al-Matin, Maha Kokoh atau kuat. Allah memiliki asma Al-Matin, artinya Allah adalah zat yang maha kokoh dalam kekuasaannya. Allah adalah zat yang maha kuat dalam pendiriannya. Allah adalah zat yang maha teguh dalam janjinya. Sehingga tidak mungkin seperti manusia yang kadang suka berbolak-balik atau bergonta-ganti dalam memberi keputusan atau kepastian, atau sama halnya tidak punya prinsip. Itu manusia. Sedangkan Allah bersifat kokoh atau kuat dan tidak ada paksaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Al-Jami, yang maha mengumpulkan. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 9, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Jami berasal dari kata jama'ah yang artinya kumpulan, lebih dari satu atau banyak. Allah bersifat al-jami, artinya Allah maha mengumpulkan atau mempersatukan. Sebagaimana pada suatu hari nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Al-Adil, maha adil. Allah bersifat al-adlu, artinya yang maha adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Maksud Allah memiliki sifat adil adalah bahwa Allah adalah zat yang memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi. Sehingga tidak mungkin Allah bersifat tidak adil terhadap makhluknya. Baik dan tidaknya sesuatu yang diberikan terhadap makhluknya itu juga merupakan bentuk keadilan Allah, karena pasti ada hikmah yang luar biasa di balik itu semuanya. Sehingga sebagai manusia harus siap untuk menerima apapun ujian yang diberikan Allah, karena hal itu merupakan bentuk kebaikan yang diberikan Allah kepada makhluknya supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Al-Akhir, maha akhir.
Allah al-akhir artinya Allah adalah zat yang paling akhir dibandingkan selainnya. Hal ini ada di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Setelah mempelajari makna-makna Asmaul Husna, ada hikmah iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Yang pertama, keimanan kepada Allah harus ditunjukkan dengan melaksanakan perintah-perintahnya, bukan hanya sebuah pengakuan palsu dengan lisan. 2. Allah memiliki Asmaul Husna dan kita diperintahkan untuk berdoa dengannya, maka pelajarilah 99 Asmaul Husna. 99 Asmaul Husna Allah dan berdoalah dengannya. 3. Mendorong kepada kita agar dapat mewujudkan sifat-sifat mulia Allah dalam perilaku kita sehari-hari. 4. Allah Maha Mulia Al-Karim, maka jadikanlah khalifah Allah yang memiliki keluhuran budi, sehingga sebagai manusia yang hidup di bumi sebagai khalifah fil ard harus memiliki sifat keluhuran budi atau akhlak karimah. 5. Allah Maha memberi keamanan atau al-mu'min, maka jadilah khalifah Allah yang dapat memberikan keamanan untuk makhluk lainnya. 6. Allah Maha menolong, maka hiduplah dengan optimis karena Allah akan menolong khalifahnya atau menolong makhluknya yang mengalami masalah dalam tugasnya. Setiap manusia pasti memiliki ujiannya masing-masing. Maka optimislah di dalam menghadapi ujian itu, karena Allah pasti akan menolong hamba-hambanya. 7. Allah Maha Kuat atau kokoh, maka jadilah khalifah Allah yang teguh pendirian dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran. Sebagai contoh, sebagai seorang pemimpin harus memiliki pendirian yang kuat di dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran. Jangan korupsi dan lain sebagainya. 8. Allah Maha mengumpulkan, maka bersiaplah untuk berkumpul di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amanah Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan jadilah katalisator yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan umat untuk terbentuknya satu kesatuan sifat kehidupan yang damai, harmonis, tentram, dan sebagainya. 9. Allah Maha Adil. Jadilah khalifah yang yakin bahwa Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, sehingga kita menjadi manusia yang siap mendapat ujian syukur ataupun ujian sabar dari Allah. Kaya, miskin seseorang itu merupakan takdir Allah, dan manusia diberi amanah itu untuk bertawakal, untuk menjaga titipan-titipan Allah itu sebaik mungkin. Sehingga Allah bersifat adil, pasti ada sesuatu kebaikan untuk manusia itu sendiri. Ketika manusia diberi harta yang banyak, maka Allah perintahkan dia untuk bersifat dermawan, berarti harus bersyukur. Adapun ketika seseorang diberi harta yang sedikit, maka dia diuji dengan kesabarannya. 10. Allah Maha Akhir. Jadilah khalifah yang siap bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dalam rangka menjalani tugas sebagai khalifah ini. Karena setiap amanah yang diberikan Allah pasti akan berakhir terhadap makhluknya. Tidak ada yang abadi.
Maka ketika diberi amanah, gunakanlah amanah itu sebaik mungkin. Jangan hilangkan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Demikian penjelasan bab 2 seutuhnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.